Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Irma Febriani absen 14, Bunga Nirwana Azahra absen 5, Muhammad Reno Syaputra absen 17, Namira Laila absen 21, dan Nur Aziza absen 22. Ingin mempresentasikan PowerPoint buatan kami, yaitu mengenai surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Berikut adalah penjelasannya. Pengertian SPT. SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT memuat informasi seputar jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Segala informasi yang dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas. Wajib pajak juga harus bertanggung jawab atas informasi yang tertera dalam SPT. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Ditjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan pertanggungjawaban pada wajib pajak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak dibagi menjadi dua, yaitu SPT massa dan SPT tahunan. SPT massa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT massa terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN dan PNBM, serta pemungutan PPN. Selanjutnya yaitu SPT tahunan. Sesuai dengan namanya, SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori, SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. Perbedaan antara tiga jenis formulir SPT tahunan tersebut terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besaran penghasilan wajib pajak setiap tahunnya. Batas waktu pelaporan SPT tahunan pun terbagi menjadi dua, yakni 3 bulan setelah masa pajak bagi perorangan, serta 4 bulan setelah masa pajak bagi badan usaha. Biasanya batas pelaporan SPT tahunan perorangan jatuh pada 30 Maret, sedangkan untuk badan usaha adalah sebulan setelahnya, yakni pada 30 April. Selanjutnya ada dasar hukum surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Yang kedua ada SE Dirjen Pajak Nomor SS-04 PJ 33 1998 tanggal 30 April tahun 1998 tentang perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Yang ketiga ada Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-518 PJ 2000 tanggal 4 Desember tahun 2000 tentang penyampaian surat pemberitahuan selain melalui kantor pos. Yang keempat ada Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-517 PJ 2000 tanggal 4 Desember tahun 2000 tentang tempat pengambilan surat pemberitahuan. Yang kelima ada Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SS-01 PJ 9 2000 tanggal 24 April tahun 2000 tentang pelaksanaan pelaporan menggunakan media elektronik. Yang keenam ada Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 533 KMK 04 2000 tanggal 22 Desember tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah serta penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Kemudian yang ketujuh ada Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 534 KMK 04 2000
tanggal 22 Desember tahun 2000 tentang bentuk dan isi surat pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan. Yang kedelapan ada Menteri Keuangan Indonesia nomor 535 KMK 04/2000 tanggal 22 Desember tahun 2000 tentang wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan. Yang kesembilan ada Keputusan Menteri Keuangan Indonesia nomor 536 KMK 04/2000 tanggal 22 Desember tahun 2000 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan. Yang ke-10 ada Keputusan Menteri Keuangan Indonesia nomor 537 KMK 04/2000 tanggal 22 Desember tahun 2000 tentang wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang ke-11 ada Keputusan Menteri Keuangan nomor 82 KMK 03/2003 tanggal 28 Februari tahun 2003 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan nomor 536 KMK 04/2000 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan. Dan yang ke-12 ada Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-49 PJ 2003 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan pajak penghasilan. Jenis format SPT. Yang pertama ada formulir SPT tahunan 1770, yaitu formulir yang digunakan PPOP yang memiliki status sebagai pemilik bisnis dan pekerja dengan keahlian tertentu atau bisa disebut pekerja lepas. Yang kedua, formulir SPT tahun 1770 sederhana. Formulir digunakan oleh WPOP dengan penghasilan per tahun lebih dari 60 juta. Formulir SPT tahun 1770 sangat sederhana. Formulir yang digunakan oleh wajib pajak dengan penghasilan kurang atau setara 60 juta setiap tahunnya. Yang terakhir ada formulir 1712 A1 dan 1712 A2. Formulir 1712 A1 dan A2 diberikan oleh pemberi kerja dengan formulir 1712 A1 bagi pekerja swasta dan formulir 1712 A2 bagi pegawai negeri sipil. Lalu berikut bentuk format SPT. Pelaporan SPT melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Berikut cara lapor pajak online. Pertama, buka laman www.pajak.go.id. Kedua, klik login di kanan atas. Daftar dulu jika belum memiliki akun. Yang ketiga, isikan dengan NPWP dan password. Keempat, ketikkan kode keamanan, lalu klik login. Kelima, masuk ke dashboard pajak. Keenam, klik lapor. Ketujuh, klik icon e-filing. Dan yang terakhir, tekan tombol buat SPT. Kapan pelaporan SPT? Setiap tahun. DJP menetapkan deadline atau tenggat waktu akhir Maret sebagai batas waktu pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi. Sedangkan untuk wajib pajak badan atau perusahaan, batas akhirnya pada 30 April 2021. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.